Ya, bismillah. Yang hiwar ya. Benar. 36. Iya. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Bagus. Al-um ya, di situ ibu yang berbicara. Maka raja minal madrasati ya bunayya. Artinya Kapan kapan kamu pulang dari sekolah, wahai anakku? Ya, Sa'idun. Raja'tu qabla nisfa raja'tu qabla nisfi sa'atin. iya, qabla nisfi Saya sa'atin. nisfi saya pulang saya pulang sebelum setengah jam sebelum apa kalau sebelum setengah Iya. jam? Iya, jadi Sebelum setengah jam. maksudnya qabla nisfi sa'atin itu maksudnya adalah setengah jam yang lalu. Ya. Bisa didengar? Iya, Ustaz, ya. Fadila? Iya, Bisa iya, ya? Ustaz. Jadi Ya. qabla nisfi sa'atin setengah jam yang lalu ya. Nah, sekarang saya tanya ke Ya. teman-teman ya. Perhatikan di sini roja'tu. Roja'tu itu apa itu, Nur Fadila? Telah pulang. Iya, bukan maksudnya apa? Raja'tu itu Fiil kan? fiil. Fiil kan? Oke, Iya. ya mana failnya di situ? Tuh, Tuh. failnya Boleh. tuh Hmm. failnya tuh domir mutasil. Ya, domir mutasil. Hukumnya Dhamir muttasil takdirnya. iya, takdirnya anak. Hukumnya Iya, takdirnya dhamir anak. muttasil takdirnya an, betul. Iya, dhamir muttasil takdirnya an, betul. Oke, sekarang saya tanya, qabla itu apa? Sebelum Iya, benar, sebelum. Maksudnya apa kedudukannya? itu ke Ikhwan, akhwat, ada yang tahu qabla ini hukumnya apa? hukum Apa? Maf'ulun bi. Oke, ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Majrur. Iya. Zarf zaman. Zarf zaman. Hukumnya. Iya, apa hukumnya? hukumnya Jadi apa ini? Mansub, Ustaz. Ada bilang maf'ul bi, ada bilang zorof, ada yang tidak menjawab karena bingung juga mau jawab apa. Jadi yang mana? Iya, jadi jawabannya adalah ini adalah ini maf'ulun fi, ya. Maf'ulun fi. Nah, sekarang saya tanya, hukumnya maf'ulun fi apa? Mansub. Tandanya adalah fathah. Qabla ya. Qabla. Jadi ini qabla ini maf'ulun fi. Gitu ya. Mansub tandanya fathah. Dan dia juga sebagai mudhaf. Betul tidak? Mudhaf. Perhatikan ya, setelah maf'ul fi itu adalah mudhaf qabla nisfi. Ya, nisfi. Perhatikan di sini nisfi ya, setengah. Nah, sekarang saya tanya, Nur Fadila, kenapa di sini nisfi? Harusnya kan nisfin. Iya, karena mudhof nilai. Apa? Kenapa? Mudhof nilai. Ini kan qabla. Harusnya kan di sini qabla nisfin. Nah, terus kenapa di sini tidak bertanwin? Karena tidak bertanwin. Karena memang begitu, Ustaz. Ya mau dia apa? Ya karena memang begitu. Ya, karena Gimana begitu. jawabannya? Karena apa jawabannya, ikhwan akhwat? Karena sebagai mudhof juga gitu. Ini kan qabla, ini kan mudhof ya. Ini mudhofun ilai. Tapi ini juga mudhofun ilai. Nah, ininya sebagai
mudhof juga, berarti nisfi itu dia sebagai mudhofun ilaih juga sebagai mudhof, gitu ya. Qabla nisfi sa'atin, gitu ya. Raja'tu qabla nisfi sa'atin, saya pulang setengah jam yang lalu, gitu ya. Oke, lanjut. Al-um. Aina ukhtuka Maryam? Ama roja'at. Di mana saudaramu Maryam? Di mana saudaramu Maryam? Ama apakah dia tidak bukankah dia sudah pulang gitu. Apa? Amar rojaat, apakah dia tidak pulang, gitu ya. Aina ukhtuka Maryam. Nah, sekarang teman-teman saya tanya, ukhtuka itu kan saudaramu ya. Nah, sekarang saya tanya, Maryam itu sebagai apa? Hah, teman-teman? Badal. Oke, badal, bagus. Badal. Jadi dia badal dari mana? Mana mubdal minhunya? Fadillah? Ukhtu. Iya, Ukhtuka. ukhtun. Oh iya, ukhtun. Jadi itu adalah mubdal minhunya. Pengganti ya? Pengganti. Bagus. Jadi di mana saudaramu si Maryam, gitu ya? Boleh juga kita katakan di mana Maryam, boleh. Tapi kita mau bilang memperjelas di mana saudaramu, maksudnya siapa? Maksudnya Maryam. Gitu. Jadi Maryam itu sebagai badal. Ama rojaat, apakah dia tidak pulang? Nah, rojaat, mana failnya ini? Nur Fadillah? Apa Ustaz? Ulang. Fa'il, aina fa'il. Failnya yang Aina dari fa'il. Rojaat. fail itu yang ukhtu kan Ustaz? Failnya itu Bukan, dijelaskan. Failnya itu Maryam. Iya, maksudnya mana failnya? Maksudnya saya jelaskan failnya. Itu kan kembali ke Maryam, tapi saya minta jelaskan failnya. Romi, mana failnya itu Romi? Entah. Apa Ustaz? Itu fa'ilnya yang tasukun Ustaz. Bukan, saya sudah kemarin telah jelaskan ya bahwa tasukun itu bukan failnya. Oh iya, apa Ustaz? Ayo, mana Ikhwan? Dalam bentuk itu Ustaz, domir Failnya mustatir. adalah Iya. Ya, domir takdirnya mustatir, takdirnya adalah hiya, betul. Iya. Jadi failnya itu teman-teman adalah domir mustatir, ya mustatir, bukan muttasil, tapi mustatir. Kemarin saya telah revisi ya, ini bukan domirnya muttasil, bukan tak sukun. Tak sukun itu bukan domirnya, ya. Saya sudah revisi kemarin. Ya, tak itu hanya penanda tasniah namanya, tak tasniah. Bukan tasniah, taknis. Ya, beda ya antara tasniah dan taknis. Nah, ta itu adalah penanda muannasnya, ya muannas. Jadi ta itu bukan domirnya. Jadi rojaat itu adalah domirnya fa'ilnya adalah domir mustatir, takdirnya adalah hi, gitu ya. Oke, barakallahu fikum, Nur Fadillah Musfira. Sekarang kita minta ke teman yang lain. Coba Ummu Atta, Yang mana Ustaz? Iya, Istamir. Ini yang Sa'idun. Nyampe mana? Silakan. Nyampe mana? Sampai Sa'idun. Sini. Korok tuh. Korok tuh yang madarsan jadi dan fil fikhi. Makroti. Dibaca. Qara'tul yauma darsan jadi dan fil fikhi. Oh, berarti sekarang sudah halaman 36.
salah halaman anti. Enggak, ini 36. Enggak, Om, yang bagian la adri. Oh, Ini. lihat. Ini kurang enggak jelas ini ininya, tandanya. Afwan, Anda nggak lihat HP. Oh, La adri anama ra'aituha. bagus. Astagfirullah. Aku tidak tahu. Anama ra'aituha. Aku tidak melihatnya. Ana ma ra'aituha. Bagus. Ana ma ra'aituha. Perhatikan ra'aitu itu fiilnya ya. Mana failnya? Coba dijelaskan. Ra'aitu. Failnya tuh. Tuh. Jelaskan. Failnya domir mutasil takdir ana. Takdir ana, bagus. H-nya sebagai apa? Hanya maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Kembali ke mana hanya ini? Kembali ke Maryamu. Bagus. Ya, jadi saya bilang la adri, saya tidak tahu. Ana ma ra'aituha, saya tidak melihat si Maryam. Lanjut. Madza qara'tal yauma? Apa yang kamu baca hari ini? Qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Oke. Qara'ta mana failnya? Jelaskan failnya qara'ta. Qara'ta failnya domir mutasil takdir anta. Failnya adalah ta. Failnya adalah ta. Domir mutasil takdir anta. Bagus. Al-yauma itu sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Kalau perhatikan teman-teman sekalian ya, perhatikan. Maf'ul fi. Maza qara'ta. Maf'ul fi. Maf'ul fi ya, teman-teman. Zaman. Ya, paham ya semua? Semua paham? Rian, Romi paham? Zulkifli. Insyaallah paham? Paham ya? Ya, jadi ini apa? Kenapa? Maf'ul bih sama maf'ul fi itu beda. Beda. Siapa yang bertanya itu? Gak tahu. Siapa yang bertanya? Akhwat? Tiara. Oh, sama Tiara. Oke, saya sudah jelaskan ya, maf'ul fi. Jadi Akmal, Tiara boleh dilihat catatannya teman-temannya ya. Itu maf'ul fi itu apa? Intinya maf'ul fi itu adalah kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Gitu ya, misalnya sebelum, setelah, di belakang, itu kan semua amama gitu ya, qabla atau ba'da itu semua. Nah, kalau maf'ul bi itu adalah apa Rian? Romi? Bahasa Indonesianya? Objek, Ustaz. Objek gitu ya. Objek. Kalau al-yauma, teman-teman sekalian, al-yauma itu kita i'rab sebagai maf'ul bi, artinya kita membahasakan begini. Maza qara'tal yauma? Apa yang kau baca itu hari? Maksudnya gimana? Maksudnya hari dibaca? Mungkin ya. Gitu. Nah, gitu. Jadi yang tepatnya adalah apa yang kamu baca pada hari ini. Jadi al-yauma itu hukumnya mansub. Tapi bukan mansub karena dia adalah maf'ul bih. Tapi dia mansub karena dia adalah maf'ul fi. Gitu. Masa saya bilang qara'tul yauma? Saya membaca hari ini. Masa hari ini tuh objek? Apa yang dia baca? Yang dia baca adalah hari ini. Enggak nyambung. Gitu ya. Berarti yang dia baca itu adalah pada saat hari ini. Nah, itu namanya. Itu namanya maf'ul fi, kata keterangan tempat atau waktu. Gitu ya. Jadi al-yauma, coba jelaskan, Umata. Al-yauma maf'ul fi dzarf zaman. Iya, maf'ul fi hukumnya Mansub. mansub tandanya
tandanya fathah. Bagus. Jadi maf'ul fi dan maf'ul bi itu sama-sama mansub. Ya, sama-sama mansub. Tanda dasarnya adalah fathah. Oke ya. Oke, barakallahu fikum Mama Atta ya. Sekarang kita lanjut ke teman-teman yang lain. Coba saya minta Zulkifli. Silakan Zulkifli. Afahimtuhu, apakah Apa? apakah kamu paham? Apakah kamu memahaminya? Nah, tadi penerjemahnya sudah benar. Afahim, penerjemahnya sudah apakah kamu telah memahaminya? Tapi ketika membaca itu kurang tepat. Karena kenapa? Apa yang kira-kira yang kurang tepat? Ayo ikhwan, akhwat. Kenapa? Itu Ustaz, tadi dibaca domirnya, apa? Ustaz. Tadi dibaca apa? Afahimtahu harusnya, Ustaz. Afahimtahu. Apa? Betul. Ya, tadi Zulkifli membaca afahimtu. Gitu ya, afahimtuhu. Berarti kalau afahimtuhu artinya apa? Apakah saya memahaminya? Gitu. Nah, gitu. Itu artinya itu kalau afahimtuhu. Perhatikan fahimim dengan ta. Jadi ta. Perhatikan ya, jadi di sini fa'ala kurang bagus. Di sini fa'alat itu kemungkinan ada ta. Ta itu bisa at, bisa ta, bisa ti, bisa tu. Ya, jadi perhatikan anunya kondisinya aja. Jadi afahim tahu, apakah engkau memahaminya? Nah, kebetulan Said itu laki-laki, makanya kita bilang afahimta. Coba misalnya di sini perempuan, Aisyah misalnya. Kita tidak bilang afahimta, tapi kita bilang afahimti. Nah, afahimtihi, bukan afahimtihu, bukan ya. Tapi afahimtihi, apakah engkau memahaminya? Gitu. Paham ya? Insya Allah, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Coba karir. Afahim tahu, apakah kamu memahaminya? Oke, fahimta boleh dijelaskan fa'ilnya mana? Fa'ilnya ta, domir mutasil, takdirnya anta. Ahsan. Terus hu itu apa? Hu-nya maf'ul bi. Iya, maf'ul bi. Domir mutasil. Domir mutasil. Jadi dia tidak di-i'rab sebagai mansubnya karena dia fi mahalli nasb. Nanti dijelaskan. Jadi perhatikannya setiap ada domir yang bersambung darinya fiil maka itu adalah maf'ulun bih. Itu ya saya sudah jelaskan. Lanjut, Zulkifli. Sa'idun. Naam, fahimtuhu jayyidan. Benar. Saya telah memahami dengan sangat. Iya, dengan baik ya, dengan baik. Jadi jayyidan itu dengan baik. Kalau jiddan itu sangat, gitu ya. Jadi bedakan antara jiddan dengan jayyidan. Kalau jayyidun itu artinya baik ya. Jayyidan dengan ini ada i'rabnya yang lain. Nanti saya akan jelaskannya karena belum ada materinya, belum terlalu banyak materinya. Jadi perhatikan fahim tuhu jayyidan, saya telah memahaminya dengan baik. Berarti sama-sama ya fa ha mim ta. Di sini juga fa ha mim ta, tapi perbedaannya ada di ta ti tu at gitu. Ada perbedaan dari cara membaca taknya. Itu sangat mempengaruhi artinya. Gitu. Lanjut, akhirul kita. Fa'ilnya ta domir mutasil. Maf'ul bihnya hu domir mutasil. Jayyidan. Nanti kalau jayyidan. Kalau fahim tuhu, tu tadi itu domir mutasil apa? Domir mutasil anta. Takdirnya. Domir mutasil anak, takdirnya anak. Takdirnya anak. Lanjut. Al-um. Ama qara'tal Qur'an al-yaum. Al-yaumi, al-yaumu, al-yauma. Al-yauma. Oke, al-yauma. Oke, kita coba. Ama qara'tal Qur'an al-yauma artinya? Apakah sudah
membaca Quran hari ini? Ma itu sebagai ma apa? Ma. Apakah sudah atau belum? Apa artinya? Ma apa artinya, ikhwan, akhwan? Ma penafian. Ma nafi, betul ya? Jadi ma ini adalah ma penafian. Berarti ma korota apa artinya? Tidakkah? Ma korota? Tidakkah? Apakah kamu ma tidak korota? membaca Al-Quran hari ini? Ama korota, apakah kamu tidak membaca? Gitu ya? Oke, coba diulang. Ama qara'tal Qur'an al-yawma? Apakah belum membaca Quran hari ini? Bukan belum ya, bukan belum. Ma itu tidak, ma itu tidak. Apakah tidak baca Quran hari ini? Apakah engkau tidak membaca? Apakah engkau tidak membaca Quran hari ini? Gitu. Kalau kita bilang belum, ada lagi ininya, ada lagi uslubnya, ada lagi metodenya mengungkapkan belum, gitu ya. Oke, kita perhatikan korota. Di sini korota bisa dijelaskan fa'ilnya? Fa'ilnya ta, domir mustatir, dohirnya anta. Domir mustatir. Domir mustatir. Muttasil. Bukan mustatir, tidak tersembunyi domirnya. Domirnya kelihatan, ya. Oh, afan ya. Domirnya kelihatan. Domir mutasil. Domir mutasil. Takdirnya anta. Ahsan, bagus. Teman-teman sekalian, domir mustatir itu ada berapa kemarin? 2. Apa saja itu? Huwa dan hiya. Iya, huwa dan iya. Fa'ala dengan fa'alat. Ya, fa'ala dengan fa'alat. Itu perhatikan ya. Okay. Al-Quran. Oke, apa ini? Kedudukannya apa? Maf'ulun bih. Tafzul Kifli. Maf'ulun bih. Al-Qur'an maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Hukumnya? Hukumnya mansub, fathah. Tandanya fathah. Bagus. Al-yauma apa al-yauma? Al-yauma maf'ulun fi. Bagus, Masya Allah. Maf'ulun fi. Hukumnya? Hukumnya mansub. Tandanya fathah. Tandanya? Masya Allah. Hukumnya mansub. Tandanya fathah. Barakallahu fikum. Ya, jadi perhatikan teman-teman sekalian, di dalam satu kalimat ini sudah ada fiilnya, sudah ada fa'ilnya, sudah ada maf'ul binya, dan sudah ada maf'ul fi'nya. Gitu ya. Ada beberapa waktu yang lalu teman-teman kita bertanya, bila Ustadz ada kelas baca kitab. Dalam hati saya begini, bagaimana kita membaca kitab kalau yang seperti begini kita tidak bisa bedah, teman-teman. Tidak bisa kita membaca kitab yang panjang-panjang, paragrafnya yang panjang-panjang. Kalau yang seperti begini saja kita tidak bisa membedah kalimatnya. Gitu. Sedangkan kalau kita membaca kitab itu kita bedah satu persatu, kedudukannya apa, tandanya apa, dan seterusnya. Itu sudah harus di luar kepala kalau kita sudah mau baca kitab. Gitu. Makanya teman-teman, saya kasihkan Darusul Lugha jilid 2 pelan-pelan namanya, bahasa Arab dari dasar. Karena yang begini-begini, banyak orang yang mau kelas baca kitab, tapi yang seperti begini saja tertatih-tatih untuk belajar, untuk ini. Nah, teman-teman semua diajarkan dari dasar bagaimana mengenal materi, satu materi demi materi, bagaimana mengenal i'rab, tanda i'rab, bagaimana mulai mengenal kedudukan-kedudukan, bagaimana mulai mengenal hukum-hukum, itu supaya nanti ketika baca kitab ada alasannya. Oh, kenapa saya bisa membaca begini? Oh, karena alasannya dia itu kedudukannya seperti begini. Kalau kedudukannya seperti begini, tandanya seperti begini. Kalau tandanya seperti begini, maka begini modelnya. Gitu ya. Nah, itulah alasannya kenapa teman-teman sekalian kita memulai membaca kitab dulu dengan hal-hal yang kecil seperti begini dulu. Seperti begini. Sebagaimana antum dulu buta membaca seperti begini, ya, ana juga buta membaca seperti begini. Ya, buta. Cuma karena terbiasa, akhirnya lama-lama kebiasaan. Gitu ya. Jadi inilah pentingnya kita belajar, teman-teman.
ya, belajar. Jangan bilang kalau anak tidak belajar, justru anak semakin mengajar begini semakin belajar juga, semakin belajar ya, semakin mendalami materi. Gitu ya. Oke, barakallahu fikum Zulkifli. Sekarang kita masuk. Iya. Sekarang kita masuk ke teman dari Ahmad. Kita coba minta dari yang lain. Coba oke, coba kita minta dari Musdalifah. Silakan Musdalifah. Oke, jaringannya kurang. Coba. Al-Um. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Um ama korot Sepertinya jaringannya agak bermasalah sedikit ya, Musdalifah. Jadi kita arahkan dulu ke teman-teman yang lain. Barakallahu fikum. Coba kita ke Rizky Amelia. Coba Rizky Amelia. Nah, Ustaz. Sudah di Said di Ustaz? Apa? Di Said Bala. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'idun Bala qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidhtuha. Tentu saya telah membaca surah Ar-Rahman dan saya telah menghafalnya. Bagus. Kenapa bisa menggunakan bala di sini, Rizky Amelia, bukan na'am? Karena pertanyaannya Ustaz, manafi di situ. Ama qara'ta. Iya, betul. Masya Allah. Jadi pertanyaan manafi. Berarti bala itu gunanya apa? Menafikan. Bala gunanya? Bala gunanya untuk apa, ikhwan, akhwat? Untuk menyatakan iya yang dari Untuk membatalkan penafian, gitu ya. Untuk membatalkan penafian. Jadi bala itu gunanya membatalkan kalimat penafiannya. Jadi kalau ditanyakan apakah engkau tidak membaca Al-Quran, kalau jawabannya bilang bala, bilang oh tidak, justru saya membaca, gitu ya. Jadi dia batalkan penafiannya. Jadi yang benar adalah dia membaca, ya. Jadi bala itu fungsinya untuk membatalkan penafian. Lanjut lagi. Korot. Korot tu. Oke, korot tu mana fa'ilnya? Korot tu fa'ilnya ta, domir muttasil, takdiruhu ana. Bagus, qara'tu dhamir muttasil takdiruhu ana. Lanjut, surata apa itu? Surata mudhaf maf'ulun bi. Kedudukannya? Maf'ulun bi mansubun, alamatnya mansub, nasab, fathah. Tandanya fathah. Tandanya fathah dan dia juga sebagai mudhaf. Ya, dia juga sebagai mudhaf. Oke. Ar-Rahman itu mudhafun ilaih. Iya, lanjut hafiztu ya. Hafiztu dan saya menghafalkannya. Ha-nya itu apa hukumnya? Kedudukannya? Maf'ulun bi. Maf'ul bi, ya, maf'ul bi dhamir. Hanya kembali ke surata. Iya, surata. Kenapa menggunakan ha? Kenapa bukan hu? Karena surata itu Ustaz muannas. Dihukumi muannas. Apa tanda muannasnya? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Tak marbutoh. Ahsannya jadi surata itu muannas. Tanda muannasnya apa? Tak marbutoh. Ini semuanya materi-materi jilid 1. Ya. Barakallahu fikum. Lanjut. Kalau yang ini Ustaz Afwan, yang bi ini Fafarihabi bacanya Ustaz. Iya, Fafarihabi. Fafarihabi al-mudarrisu kathiran.
Oke, perhatikan di situ ya. Fafariha bi al-mudarrisu katsiran. Nah, di situ kan ada di situ fathah ya. Betul tidak? Betul tidak? Dia di situ ya. Dia. Betul tidak, Rizky? Nah, Ada Ustadz, fathah di situ kan? Nah, iya, apa Ustadz. gunanya kasrah di situ? Gunanya kasrah itu adalah untuk mentashil, untuk mempermudah bacaan. Jadi karena bi kan iya kan sebenarnya sukun, tapi dia ketemu dengan sukun juga al yang sukun kan. Nah, untuk meringankan maka sebelumnya itu dikasihkan apa namanya harokat, bisa kasroh, bisa fathah ya. Tidak mungkin bi tapi dia gitu ya. Fa fariha biyal mudarrisu gitu. Fa fariha bihal mudarrisu katsiran. Gitu ya. Coba dibaca. Afwan Ustadz, jadi B-nya di sini artinya apa? Coba diartikan dulu fariha. Fa- Fariha bi yang anti maka yang anti tahu, yang anti tahu. Fa fariha Fari, biyal mudarrisu katsiran. maka guru gembira kepada saya. Begitu, Ustadz. Fariha senang. Senang atau gembira. Fariha senang. Betul. Fa fariha biyal mudarrisu katsiran. Apa artinya? Guru saya, fa-nya di sini, Ustadz, yang kan fi'ilnya di sini fariha artinya gembira atau senang. Fa yang sebelumnya itu bermakna maka, Ustadz, atau bagaimana? Iya, ibtidai, fa ibtidai. Jadi dia pemula saja, pemula dalam kalimat. Permulaan dalam kalimat. Jadi apa? Maka guru saya senang, sangat senang. Maka guru pun senang denganku. Sekali. Ya, di artinya kan dengan ya. Ya itu artinya saya. Dia kan tidak mungkin kita bilang bi ana dengan saya, bukan. Tapi dia atau bi gitu kan, dia ya sukun. Jadi fa fariha biyal mudarrisu katsiran. Artinya apa? Maka guru pun sangat senang kepadaku. Iya, sangat senang kepadaku. Oke, kita coba cek. Fariha itu sebagai apa? Fa'il. Fi'il. Fi'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Masa? Kira-kira dhamir mustatir. Jadi al-mudarrisu itu sebagai apa? Fa'ilnya? Fa'il juga, Ustaz. Ada jawaban yang lain, ikhwan, akhwat? Mana fa'ilnya? Ikhwan, fa'ilnya akhwat? bi, Ustaz. Hah? Oke, fa'ilnya ini. Oke, ada yang bilang fa'ilnya bi. Ini dibilang fa'il. Ada jawaban yang lain? Al-mudarrisu. Oke, jadi fa'ilnya di sini ada bilang al-mudarrisu. Oke, kalau Rizky, yang mana fa'ilnya, Rizky? Dhamir mustatir. Sepertinya juga bi, Ustaz. Oh, sepertinya bi. Sepertinya bi. Oke. Jadi, teman-teman sekalian, ini fi'ilnya ya. Betul fi'ilnya. Fa'ilnya itu ada di sini, al-mudarrisu. Semua pada kaget ya, bilang, wah, kenapa bisa fa'ilnya ada di sini? Berarti bi ini apa? Betul tidak? Fi'ilnya fariha, al-mudarrisu artinya al-mudarris itu fa'ilnya ya. Karena fariha gembira. Siapa yang gembira? Al-mudarrisu. Ya, si pengajarnya gembira. Nah, perhatikan bi itu apa? Apa sih bi? Itu apa, Rizky? Apa itu bi? Ini. Bi itu apa? Bukan huruf jar, Ustaz. Jar majrur. Ikhwan, akhwat.
Iya, Jar bi majrur. itu adalah jar dan majrur. Betul tidak? Jar dan majrur. Mudhof ke ya mutakalim, Ustaz. Bukan mudhof ke ya mutakalim, tapi jar dan majrur, isi majrur ya-nya. Cuma ya-nya menggunakan domir mutasil. Tidak mungkin kita bilang bi ana, tidak ada namanya itu bi ana. Kan kalau huruf, teman-teman sekalian, huruf itu kalau huruf misalnya bi kembali ke, kalau misalnya dengannya itu bihi. Bukan kita bilang bihuwa, bukan. Salah kalau kita katakan bihuwa. Atau kita katakan dengannya dia, atau bihia, itu salah kalau bihia. Tapi yang benarnya adalah biha, gitu. Sama seperti kalau misalnya kita katakan dengan saya, denganku, kita tidak katakan bi ana, tapi kita katakan bi, pakai ya sukunnya, gitu. Fahimti, Reski, paham? Insyaallah, Ustaz. Ya, jadi bukan mudhof ke ya al-mutakalim ya, karena ini bukan mudhofun ilaih, bukan ya. Tapi ini jar dan majrur. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Sekarang saya tanyakan kepada semua teman-teman ya, fariha ini fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Reski, yang lain. Lazim. Fariha. Fi'il lazim. Fi'il lazim. Kenapa bisa fi'il lazim? Apa tandanya? Karakternya. Apa? Karena keadaan. Iya, keadaan atau sifat. Gitu ya. Sifat atau keadaan. Artinya, fi'il ini sebenarnya itu sudah lengkap. Fafariha al-mudarris. Sedangkan bi, jar majrur itu artinya muta'alliq, berkaitan dengan fi'il fa'ilnya, gitu ya. Berkaitan dengan fi'il fa'il. Gitu, teman-teman sekalian ya. Jadi, jangan bilang kalau misalnya fa'il itu selalu berdempetan dengan fi'il. Oh, jangan bilang. Ya? Jangan bilang. Jadi, fa'il itu belum tentu berdempetan dengan fi'il. Sekarang saya coba minta siapa yang besar-besar suaranya? Coba yang besar-besar suaranya. Coba saya minta Pupin. Iya, naam Ustaz. Iya, besar-besar suaranya ya. Coba semuanya termasuk Pupin, silakan buka surah Fatir ayat 28. Semuanya, bukan hanya Pupin. Surah Fatir ayat ke 28. Sudah? Rian, Reski, Romi sudah? Sri Mulyani? Sudah. Sri Mulyani, Zulkifli sudah? Rahma sudah? Surah ke Fatir sebelum surah Yasin. Surat ke-35, Ustaz. Juz 22 kalau saya tidak salah ya. Sudah ya semuanya? Coba Upin dibaca surah Fatir ayat ke-28. Diperbesar suaranya. Lanjut Ustaz, belum sadakat. Ada yang sudah dapat surah Fatir ayat 28? Kelas. Ya, coba Denny saja yang baca. Umata. Coba yang lain didengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Coba baca dari innama yakhsha. Ulang. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Oke.
Perhatikan teman-teman di situ ya. Sampai di situ. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Ya, al-ulama'u. Sekarang kita bedah. Yakhsha itu artinya yang takut. Itu fiil ya, itu fiil. Itu fiil. Fa'ilnya, ada yang tahu yang mana fa'ilnya di situ? Setiap fiil ada fa'ilnya. Pupin, di mana fa'ilnya di situ kira-kira? Siapa yang merasa takut? Ulama. Oke, al-ulama, betul. Al-ulama'u. Perhatikan teman-teman sekalian, yakhsha itu fiilnya. Fa'ilnya jauh terlempar ke belakang. Al-ulama. Al-ulama'u. Menunjukkan bahwa fa'il tidak mesti berdempetan dengan fiil. Dengan fiil. Bukan Allahnya yang jadi fa'il. Perhatikan di situ Allah. Allah itu apa kedudukannya, Pupin? Allah. Allah. Ikhwan, akhwat, apa kedudukannya Allah? Maf'ul Maf'ulun bihi, Ustaz. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Artinya yakhshallaha al-ulama'u. Ulama yang takut kepada Allah. Nah, bukan yakhshallahu al-ulama'a. Ya, kalau kita balik, Allahnya jadi Allahu, terus ulama'u jadi ulama'a, artinya yang takut kepada ulama itu Allah. Gitu ya, hanya gara-gara persoalan maf'ul bi dengan fa'il. Sampai sini paham semua? Paham tuh? Paham semua? Paham ya? Jadi yakhsha al-ulama'u Allah. Para ulama yang mereka takut kepada Allah. Gitu. Siapa yang takut? Itu ulama. Karena ulamanya sebagai fa'il. Dia yang mengerjakan rasa takut itu. Nah, Allah itu sebagai maf'ul binya. Kepada siapa dia takut? Yaitu kepada Allah. Makanya Allah itu difathahkan. Difathah karena dia sebagai maf'ulun bi. Gitu ya. Pada intinya adalah tidak mesti teman-teman sekalian fa'il itu berdempetan dengan fi'il. Paham jamian? Paham semua? Nah, paham ya? Alhamdulillah. Termasuk di kata kita ini fafariha biyal mudarrisu. Artinya guru itu senang dengan kubi. Artinya kalau kita mau katakan aslinya itu fafariha al-mudarrisu bi, gitu ya. Fafariha al-mudarrisu bi. Guru itu senang denganku. Kathiron ini ada pembahasannya. Oke, lanjut Reski. Waqala. Nah, Ustaz. Waqala. Tapi tadi paham tadi penjelasannya di surah Fatih. Insyaallah, Ustaz. Iya, paham ya penjelasannya? Insyaallah, Ustaz. gimana Iya. dengan kasiron? Kathiron itu ada pembahasannya lagi, Ini belum Ana jelaskan materinya ya. Lanjut. Wa qala innaka ahsanu talibi fil fasli. Ahsanu talibin. Ahsanu talibin fil fasli. Bagus. Ya, waqala. Qala. Oke, ini qala apa ini? Qala fa'il. Hah? Qala fa'il. Fi'il, Ustaz. Fi'il. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirnya? Huwa. Takdirnya huwa. Ahsan. Jadi qala itu berkata ya, dia berkata, domir mustatir kembali ke huwa. Mana huwanya? Huwanya kembali ke mana? Mudarris. Al-mudarris. Berarti, dan guruku berkata, gitu. Lanjut. Dan guruku berkata, sesungguhnya kamu
siswa yang bagus di kelas. Paling Paling baik, bagus, paling baik. Sesungguhnya kamu adalah Iya, siswa paling- yang paling baik di kelas. Iya, oke. Inna. Di setiap inna, setelah inna ada apa? Isim inna dan khobar Isim inna. inna dan khobar inna. Mana khobar inna? Hmm? Mana ikhwan, akhwat khobar inna? Ahsanu, Ustaz. Ahsan. Bagus, ahsan. Oke, ya, jadi ka itu isim innanya, khobar innanya adalah Ahsanu. ahsan. Ahsanu khobar inna. Khobar inna hukumnya apa? Rizky? Marfu. 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 Tandanya adalah Dhamma. Nah, ahsanu thalibin. Modelnya adalah mudhaf, mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih. Ya, fil fasli jar dan majrur. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya, gampang sekali ya. Anak kecil saja belum tentu bisa. Lanjut. Oke, barakallahu fikum ya. Saya kira sudah kalau Rizky. Sekarang kita coba lagi ke teman-teman yang lain. Coba Rian, Ikhwan. Masya Allah, Masya Allahu, Masya Allahi. Masya Allahi. Hah? Masya Allahi. Ada jawaban yang lain? Oh, gara-gara Masya Allah ini bisa ribet ini kasusnya. Kalau kita belajar bahasa Arab. Oke, Rian bilang Masya Allahi. Yang lain, Ikhwan, Akhwat? Masya Allahu. Oke, Masya Allahu. Oke, ada bilang Masya Allah. Ada bilang Masya Allah. Oke, tidak ada ya. Oke, Rian, kenapa bisa bilang Masya Allah? Oke, mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Mana mudhafnya? Sya'a. Masya'a. Oke. Kalau Umuatah, karena bisa Allahu Masya dhamma? Allahu. Allahu fa'il. Sya'a fi'il. Ma mafinahi. Iya. Hah? Ma apa? Ma bukan mafina. Oh, bukan. Siapa bilang mafillah? Udah benar ya jawabannya. Sya'allahu. Sya'allahu itu adalah fa'il, teman-temannya. Fa'il. Sya'a itu fi'il sebenarnya. Perhatikan akhirnya. Sya'a ini adalah fi'il. Sya'a yasha'u. Gitu ya. Jadi ini adalah fi'il. Gara-gara Masya Allah saja ini apa? Ribet urusannya kalau di bahasa Arab. Jadi sya'a itu adalah fi'il, fa'ilnya adalah Allahu. Artinya Allah yang menghendaki. Sya'a itu artinya menghendaki. Ya, sya'a itu menghendaki sesuatu. Allah itu fa'ilnya. Jadi Allah yang menghendaki sesuatu. Nah, di sini tadi ini tadi Umuata tadi bukan ini bukan manahiyah ya, bukan. Ini bukan nahiyah. Saya lupa ma apa namanya di sini. Nanti saya coba cari apa Itu gitu ya. kalau dalam bahasa Indonesia kan jika Allah berkehendak. Iya, jika Allah berkehendak. Masya Allah. Ya, jika atau maka atau apa yang Allah kehendaki. Masya Allahu, gitu ya. Perhatikan Allahu itu sebagai fa'il. Lanjut lagi. Zadakallahu. Zadakallahu. Ya bunayya. Ya bunayya. Ya bunayya. Ya bunayya. Oke. Zada itu apa itu? Zada. Fi'il ya. Zada itu artinya bertambah, menambah. Zada yazidu, menambah ya. Menambah. Ada fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Marian?
Yang lain mana failnya? Sri Mulyani, mana failnya? Hah? Allah, betul. Iya, Allah itu adalah fa'ilnya. Berarti Allah yang menambah. Berarti ka di sini apa gunanya? Ka apa itu? Ikhwan, akhwat, apa? Maf'ul bih. Ya, apa kaidahnya kemarin? Apa kaidahnya kemarin? Sudah biar dipastikan maf'ulun bih. Nah, oke, zada itu artinya fiilnya, ka itu maf'ulun bihnya, Allah itu adalah fa'ilnya. Sekarang saya tanya ilman. Nah, apa ini ilman? Oke, ada jawaban yang lain? Ilman itu apa? Ada yang punya jawaban? Apa? Fa'il. Maf'ul bih. Romi apa? Maf'ul bih kedua. Maf'ulun Oke. bih kedua. Siapa lagi? Oke. Mufida atau Nurfadillah? Maf'ulun bih. Ilman. Maf'ulun bih juga. Oke. Jadi semua jawabannya benar ya. Alhamdulillah. Jadi di sini ilman itu maf'ulun bi tsani. Gitu ya. Maf'ul bi ats-tsani. Nah, kalau yang ka itu adalah maf'ul bi al-awwal. Kalau ilman al-maf'ul bi as-tsani. Maf'ul bi as-tsani. Nah, berarti teman-teman zada itu adalah jenis fiil yang membutuhkan dua maf'ul bi. Ya. Jenis fiil yang membutuhkan dua maf'ulun bi. Gitu ya. Nah, ilman itu adalah maf'ul bi yang kedua. Ya, Bunaya di sini harfun nida. Bunaya itu adalah mabni di atas mansub. Oke. Lanjut. Udah panjang sekali. Iya. Wahai anakku. Ini belum selesai ini. Belum selesai percakapannya, kita bahas i'rab terus. Lanjut. Iya, ghasalti mana failnya? Jelaskan takdirnya. Artinya kembali kemana? Iya, ibunya si Said, betul ya. Jadi ghasalti itu failnya adalah domir muttasil, takdirnya anti kembali ke ummunya Said. Lanjut. Khudh hadzal qamis. Betul. Ya, kawa itu artinya kawa ya, kawa di situ. Kawa itu artinya menyetrika. Khuz ambil. Iya, khuz hadzal qamisa. Perhatikan, na'am ghasaltuha wa kawaituha. Iya, betul. Ghasaltuha, saya yang mencucinya. Maksudnya saya mencuci baju ini ya. Ha itu kembali ke kumson ya, kumson. Wa kawaituha, dan saya juga yang setrika. Ya, dan saya juga yang menyetrikanya. Haknya kembali ke mejanya ya. Khudh hadzal qamis. Ya, ambillah kemeja ini. Ya, ambillah kemeja ini. Nah, khudh itu adalah fi'il amr sebenarnya ya.
tapi kita belum pelajari fi'il amar. Al-qamisu dia tetap adalah maf'ul bih. Ya, ambillah. Apa yang diambil? Baju ini. Gitu ya. Berarti al-qamisu itu tetap maf'ulun bih. Khuz itu teman-teman apa? Fi'il amr ya, dari kata akhoza, mengambil. Lanjut. Hah? Betul. Hazal qamisu kan sama ya, kita hitung sama kan? Ya. Kan dia kan badan ya. Lanjut. Sa'idun. Ajmalu. Kenapa bisa digunakan ajmalu? Karena itu merupakan isim tafdil. Isim tafdil apa wazannya? Apa? Apa ikhwan, akhwat, isim tafdil wazannya? Af'alu. Af'alu. Iya, af'alu ya. Dan isim tafdil juga itu adalah mamnu minas sarf ya. Tidak ada tanwin. Hati zaka ya ummi. Ya, berikan kepadaku ya, berikan kepadaku wahai ibuku. Zaka ajmalu min haza. Kalau itu lebih bagus daripada ini. Zaka itu sebenarnya sama dengan zalika ya. Zalika, cuma ada penjelasannya. Gitu ya. Zaka ajmalu min haza. Oke, barakallahu fikum ya. Ya, kenapa? Ustaz, jadi itu hati Ustaz maknanya berikan kepadaku. Iya, hat. Oke, perhatikan di sini ya. Hat itu adalah fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr artinya bersambung dengannya domir muttasil. Ya, iya kan domir muttasil kan? Domir muttasil ya. Nah, sekarang saya tanya, domir yang bersambung padanya fi'il maka disebut apa? Hah? Maka apa itu? Kalau domir dan bersambung dan fi'il, Reski. Maf'ulun bih, gitu ya. Berarti hat itu artinya berikanlah amarnya. Ti itu artinya maf'ul bihnya, maksudnya berikanlah kepadaku. Ya, berikanlah aku, ya. Berikanlah aku. Gitu. Hat itu maksudnya perintah untuk si ibunya. Ya, berikanlah kepada aku ini wahai ibuku. Gitu. Paham, Reski? Nah, Ustaz, syukran. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wah, setengah jam kita bahas tentang i'rab ya. Antum semua enggak capek? Ya, saya capek. Saya kira sampai di sini saja dulu. Kita bahas terus satu halaman bahas tentang i'rab saja. Insyaallah kita lanjutkan ya di pertemuan mendatang. Kita cukupkan saja dulu sampai di sini 9:30. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita maksudnya begini ya ikhwan ya, kita cukupkan dulu. Maksudnya begini.